Aku membuka beberapa file yang ada di Nemi, file-file lama yang ada di folder goresan. Terus ada file judulnya Hujan Turun Dengan Deras. Aku ingin bacakan untuk kalian. Hujan turun dengan deras, berbeda dengan di sana di wilayah Paris yang sedang turun salju. Tapi sama-sama dingin. Melakukan perjalanan seorang diri di kedua musim ini bukanlah hal yang mudah, apalagi jika hanya sendiri, seorang diri. Beberapa waktu lalu, aku merasa sangat suntuk. Maka aku cari obatnya, yakni udah shopping ke toko buku. Ya, akhirnya di sore itu, setelah hari-hari sebelumnya sempat gagal, aku memutuskan keluar menuju salah satu toko buku di kota Yogyakarta. Ternyata ada karya baru saat itu dari Bang Tiri, judulnya Tentang Kamu. Sebenarnya sih aku ke toko buku ingin membeli serial Anak Mamak yang lain karena memang aku baru memiliki pukat. Alhasil bimbang antara ingin membeli Burlian dan Eliana atau Burlian dan Tentang Kamu atau Burlian dan biografi Buya Hamka. Jadilah aku memantapkan hati dengan membawa pulang Burlian dan Tentang Kamu. Covernya membuatku tertarik. Terlebih sinopsis di belakang buku. Aku sempat bimbang sih sebenarnya untuk membeli ini karena aku kira berisikan kisah cinta dan aku sedang tidak ingin membaca romantisme percintaan. Tentang Kamu. Terima kasih untuk kesempatan mengenalmu. Itu adalah salah satu anugerah terbesar hidupku. Cinta memang tidak perlu ditemukan. Cintalah yang akan menemukan kita. Terima kasih. Nasihat lama itu benar sekali. Aku tidak akan menangis karena sesuatu telah berakhir. Tapi aku tersenyum karena sesuatu itu pernah terjadi. Masa lalu, rasa sakit, masa depan, mimpi-mimpi, semua akan berlalu seperti sungai mengalir. Maka biarlah hidupku mengalir seperti sungai kehidupan. Dari sepenggal goresan di atas, hipotesis awalku adalah buku ini berbicara tentang perjalanan cinta seseorang. Namun bukan perjalanan cinta yang manis, melainkan penuh perjuangan. Baru pada halaman ke-12 aku membaca novel ini, mulailah terlihat. Ternyata novel ini bukan sekedar berbicara cinta antara laki-laki dan perempuan penuh romansa, tapi lebih kepada cinta perjalanan tentang kehidupan. Kisah ini bermula dari sosok bernama Zaman, seorang pengacara dari firma hukum yang eksklusif dan sangat memegang prinsip kehormatan. Firma hukum tersebut bernama Thompson & Co, yang merupakan firma hukum bergerak di bidang elder law. Simpelnya sih, mereka ngurus tentang warisan. Kantor mereka Bakuil Suci, dan pengacaranya adalah para kesatrianya. Pada saat itu ada kasus yang sangat unik di mana seorang wanita berusia 70 tahun meninggalkan warisan 1 miliar pound sterling bernama Sri Ningsih. Kasus ini diserahkan kepada Zaman. Yang menjadi masalah adalah sangat minim sekali data mengenai Sri Ningsih. Bahkan informasi yang diketahui hanyalah ia meninggal di panti jompo di Paris. Inilah perjalanan Zaman menyusuri kehidupan seorang Sri Ningsih. Dimulai dengan perjalanannya di Paris untuk pertama kali, seorang Zaman mendatangi panti jompo. Panti jompo yang sangat sederhana membuatnya heran. Bagaimana mungkin orang kaya seperti Sri Ningsih tinggal di panti jompo? Disinilah ia bertemu dengan Aimee, seorang pekerja di panti tersebut. Sosok Sri dari cerita Aimee adalah seorang yang sangat sederhana. Sangat sedikit pula informasi yang dimiliki Zaman. Bahkan hanya sebuah buku diari milik Sri lah yang saat ini berada di tangan Aimee sebagai petunjuk untuk saat itu. Terbanglah Zaman menyusuri goresan tangan Sri Ningsih di dalam buku diarinya, mencari sebuah tempat bernama Pulau Bungin. Pulau di daerah Sumbawa, membawa Zaman menyelami kehidupan Sri di masa kecilnya, tahun 1946 sampai 1960. Juz pertama mengenai kesabaran.
Di pulau ini, Zaman mendengar kisah Sri dari seorang pak tua yang menemukannya butuh waktu. Bukan karena sulit ditemukan, tapi karena memang tak ada petunjuk. Pak tua itu bernama Ode, teman Sri ketika keluarga Sri masih tinggal di Pulau Bungin. Perjalanan selanjutnya mengarah pada sebuah pesantren di Pulau Jawa, tepatnya di wilayah Surakarta. Disinilah juz kedua tentang persahabatan 1961 sampai 1966. Pada bab kehidupan Sri kali ini menceritakan tentang kehidupan Sri di pesantren dan persahabatan juga pengkhianatan. Pada fase ini timbul kejadian yang amat pahit tentang pembantaian oleh PKI dan persahabatan juga tentang pengkhianatan. Sri bersahabat dengan Nur Aini, putri Pak Kiai, dan Mbak Lastri, salah seorang pengajar yang sudah menikah dengan Musoh, yang juga merupakan pengajar di sana. Berawal dari kecemburuan Musoh terhadap suami Nur Aini, yang dianggap telah merebut posisinya sebagai calon pengganti Pak Kiai. Musoh lebih memilih keluar dan kemudian bergabung dengan PKI. Dan diikuti juga oleh Mbak Lastri yang telah meminum pil fitnah. Pada fase ini Sri tetap mendekati Lastri, bahkan setelah apa yang Lastri lakukan pada pesantren juga adiknya, Tilamuta. Lanjut pada lembar selanjutnya, di juz ketiga tentang keteguhan hati, 1967 sampai 1979. Seorang Sri Ningsih melanjutkan perjalanan meninggalkan Surakarta karena hati tak menginginkan kenangan untuk menghantui. Ia melangkahkan kaki menuju pusat negeri, Jakarta. Di Jakarta ia mencoba banyak peruntungan hingga bisa menjadi seorang pengusaha sabun mandi. Dengan inovasi lika-liku perjuangan, mengalami untung rugi mulai dari yang terbilang kecil hingga jutaan. Namun ada yang ganjal. Secara tiba-tiba, Sri Ningsih meninggalkan perusahaan yang sedang cerah gemilang, seolah ia melihat hantu yang sangat menakutkan. London, tentang persahabatan, ketulusan, dan cinta. Inilah juz keempat 1980 sampai 1999. Seorang Sri Ningsih menyusuri jalanan London sebagai seorang supir bus. Melalui bus ini ia menemukan ketulusan, persahabatan, juga menemukan cinta yang menjadi pelabuhan hatinya. Bertemu keluarga hangat dari negeri India. Seorang pemuda bernama Hanka terbilang usianya 40-an dan saat itu Sri berusia 30-an. Laki-laki yang begitu romantis dan juga tulus, hingga ia rela menempuh perjalanan panjang hanya untuk melihat seorang Sri. Berawal dari kekaguman pada sosok Sri dan ketegasan, juga kelembutannya. Satu petunjuk penting dari catatan seorang Sri untuk zaman, yakni mengenai pertemuannya dengan keluarga India di London. Ternyata, salah satu anggota keluarga India tersebut adalah kenalan seorang zaman. Betapa sempitnya dunia ini, melangkah jauh untuk meninggalkan London demi untuk mencari tahu tentang kehidupan seorang Sri. Ternyata kenalannya sendiri mengenal baik tentang seorang Sri. Dikisahkan Sri dan Hanka merupakan potret ketulusan akan cinta. Sri memang berhak bertemu sosok seperti Hanka. Hingga akhir pun Hanka tetap mencintai Sri. Sebuah episode mengenai kebahagiaan juga kehilangan. Setiap perjumpaan akan ada perpisahan. Namun Sri mampu bangkit, meski memang ia membutuhkan waktu sejenak untuk berteman dengan air mata. Tapi sejenak lalu ia akan bangkit. Suatu hari, berita mengejutkan. Sri pun pergi menuju Paris tanpa pamit. Hanya selembar not tersampaikan pada keluarga India tersebut. Sedikit lagi zaman dekat dengan kehidupan Sri, tiba-tiba datang ANZ Lau yang mencoba peruntungan untuk mendapatkan warisan Sri.
Sebuah fakta baru yang mengejutkan, kehadiran sosok Ningrum dan Murni yang mengaku mengenal dan mengatakan bahwa Talimuta masih hidup. Maka zaman harus segera menuntaskan episode kehidupan seorang Sri Ningsih dan mencari surat wasiatnya. Terbanglah zaman menuju Paris mengunjungi panti jompo tempat Sri meninggal untuk melihat lagi dan mencari lagi hingga ia mendapatkan sebuah benang merah dari kekayaan 1% saham yang dimiliki oleh Sri Ningsih. 2 buah surat tertuju pada Nur Aini dan Thompson & Co. terkirim ternyata oleh Sri Ningsih tersendiri. Terlampir dalam surat-surat yang diberikan Nur Aini pada zaman, ternyata disitulah surat wasiat itu berada. Betapa mengejutkannya perjalanan zaman, padahal apa yang ia cari telah berada di tangannya dalam kurun waktu yang cukup lama. Dan sosok Ningrum juga Talimuta adalah episode kehidupan Sri yang pilu. Kembali mengingat pada persahabatan yang hancur hanya karena rasa iri dan juga kekejaman PKI. Zaman telah menyusuri perjalanan kehidupan seorang Sri Ningsih dan juga ia sudah menyelesaikan persoalan warisan 1% saham yang dimiliki oleh Sri Ningsih. Sebuah perjalanan tentang juz kelima, yakni memeluk semua rasa sakit. Sebuah tulisan Sri dalam catatan diari miliknya. Ibu, Bapak, bagaimana kita berdamai dengan begitu banyak kejadian yang menyakitkan? Bagaimana jika semua hal menyesakkan itu ibarat hujan deras di tengah lapangan? Kita harus melewati lapangan menuju tempat berteduh di seberang. Dan setiap tetes air hujan laksana setiap hal yang menyakitkan dalam hidup. Bagaimana agar Sri bisa tiba di tempat tujuan tanpa terkena satu tetes airnya? Sri sekarang tahu jawabannya, yaitu justru dengan melompatlah ke tengah hujan. Biarkan seluruh tubuh basah kuyup. Menarilah bersama setiap tetesnya. Tarian penerimaan. Jangan pernah dilawan, karena sia-sia saja kita pasti tetap basah.